Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah di anin najim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nikmat apa? Yaitu nikmat iman. Iman apa? Yaitu iman meyakini adanya Allah. Itu iman, yaitu bisa ini nikmat iman, nikmat ya, menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Itu kita belajar bersyukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, di mana seorang Rasul yang selalu memperjuangkan ilmunya Allah, selalu berjuang fisabilillah di jalannya Allah. Tuh, kita mencontoh perjuangannya Nabi, kita mencontoh akhlaknya Nabi. Jangan sampai kita tidak mencontoh perjuangannya Nabi, tidak mencontoh akhlaknya Nabi. Salah satu kita mencontoh akhlaknya Nabi yaitu dengan berkata jujur. Nah, di sini dengan cara berkata jujur itu insya Allah apa yang kita selalu berkata baik itu pasti tentram hatinya dan pasti mudah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya Allah. Tuh. Dalam diri kita itu masih sering kita lupa, sering kita berbohong kepada siapapun, baik orang tua kita, baik guru kita, baik ustadz kita, maupun teman dekat kita pun kita bisa bohongin. Tuh, jangan sampai kita bohongin orang-orang tersebut tuh, karena nanti di akhirat tuh yang menjadi saksi itu bukan mulutnya, bukan matanya, bukan telinganya, tapi yang menjadi saksi nanti yaitu seluruh anggota tubuh kita, yaitu nanti apa yang kita perbuat selama di dunia. Ketika kita berkata kotor itu nanti bertanggung jawab nanti di akhirat tuh. Baik, di sini saya belajar untuk menjelaskan untuk memenuhi tugas UAS, yaitu materi SMP dan SMA. Di sini saya untuk belajar menjelaskan tentang pengertian wudhu. Apa sih itu wudhu? Ada yang tahu nggak? Nah, pasti tidak ada yang tahu. Jadi wudhu itu artinya membasuh anggota tubuh badan tertentu. Nah, untuk apa? Untuk mengerjakan sholat tuh. Karena seseorang harus memenuhi terlebih dahulu, yaitu berwudu. Kalau tidak berwudu, otomatis sholatnya tidak sah. Tuh, harus bersuci dulu. Suci dari apa? Yaitu suci dari hadas kecil. Tuh. Terus secara bahasa wudu menurut bahasa yaitu artinya bersih dan indah. Tuh. Bersih dari apa? Yaitu bersih dari najis, bersih dari kotor tuh. Sedangkan menurut syara yaitu wudhu adalah membersihkan anggota wudhu dengan air suci disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat yaitu berwudhu. Tuh, kalau nggak berwudhu, kalau orang yang mau sholat tapi nggak punya wudhu, ya mana mungkin sholatnya sah. Tuh. Nah, di sini
berwudu ini ada hukumnya, yaitu apa hukumnya, yaitu di dalam hadis itu rukun wudu itu ada 6, tapi sedangkan di dalam Al-Quran itu wudu itu ada 4. Apa, yaitu di surah Al-Maidah ayat 6, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri kepada apabila kalian berdiri kepada sholat, maka basuhlah kalian pada wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kalian terhadap kepala-kepala kalian, dan basuhlah pada kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maksudnya yaitu, nah jadi bagaimana cara wudhu yang benar, yaitu harus ada rukunnya. Jangan sampai kita tidak tahu rukunnya berwudhu. Jadi rukun wudhu itu di dalam Al-Quran itu ada 4, tapi di dalam hadis itu ada 6. Jadi rukun wudhu ada 6, di dalam Al-Quran ada 4, tapi sedangkan di dalam hadis ada 6. Tuh. Apa yang pertama, yaitu niat. Yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu tergantung amal. Tuh. Terus yang kedua apa hukumnya wudhu, yaitu membasuh wajah. Tuh. Nah, membasuh wajah jangan sampai gini-gini, itu tidak sah. Nah, membasuh wajah di sini yaitu ada caranya, yaitu dari tumbuhnya rambut sampai sini, terus dari telinga kanan sampai telinga kiri. Tuh, contohnya seperti ini. Tuh. Terus apa? Yaitu yang ketiga itu membasuh kedua tangan, nah sampai siku-siku. Nah, jadi jangan sampai membasuh tangan itu cuma dari siku ke sini, itu tidak boleh. Tapi yang dari membasuh tangan itu yaitu dari sini sampai siku, tuh minimal 3 kali. Tuh, dari kanan dulu 3 kali, habis itu ke kiri. Terus rukun wudhu yang keempat apa, yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut. Contohnya yaitu kita boleh segini, boleh. Tuh, apapun. Kalau Nabi Muhammad itu, kalau di Bulughul Maram tuh Nabi Muhammad langsung gini. Ada yang mengatakan gini, boleh juga. Tuh. Terus rukun yang kelima apa, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, tuh. Terus yang terakhir yaitu rukun wudhu yang terakhir, yaitu tertib. Tertib di sini tidak mengacak tapi berurutan, yaitu yang pertama niat, terus membasuh wajah, terus niat, terus membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, terus mengusap sebagian kepala, terus membasuh kedua kaki, baru tertib. Itu harus berurutan, jangan sampai kita tidak berurutan. Misalnya contohnya apa,
kita sudah niat, terus membasuh wajah, habis itu malah kita langsung ke kaki, itu tidak boleh, harus berurutan. Jadi nanti salah, jadi tidak sah sholatnya tuh, batal jadinya wudhunya tuh. Mungkin itu saja pemahaman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila tertipu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.